Fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't hit, Larry Holmes cannot continue that round after round. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat surga yang berbahagia. Di 5 benua ada hadiah yang istimewa khusus untuk menengah bawah. Beras 5 kilo 1, 2, 3, 4, 5 untuk Jabodetabek ya, enggak untuk yang di luar wilayah itu. Terus ini ada mie rasa apa, rasa kari ayam, rasa soto mie, rasa mie goreng. Ini gratis hadiah untuk sobat surga semuanya ya, dari saya Mr. Pram. Nah gitu aja, jangan lupa harus punya Instagram, komen, terus jangan lupa subscribe dan like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaos untuk membangun masjid ya, kaos Formos, dan ada ininya, perlu saya tunjukkan, ada quotes dari Jenderal Sudirman, saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Ucapan yang masih sangat relevan ya, ketika TKA Cina komunis itu menyerbu Indonesia di berbagai daerah ya. Jadi kedaulatannya tergerus, dan mungkin kalau Jenderal Sudirman itu masih hidup, dia akan marah. Dia berani bergerilya ribuan kilometer untuk mempertahankan kemerdekaan yang 100% kok sekarang udah merdeka, nggak kita jaga ya. Nah ini dalam rangka menjaga, mengingatkan kembali nilai-nilai dari siapa ya, nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan pendiri bangsa kita lewat kaos ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara dengan Pak Roni atau Ustadz Roni ya, kawan saya di mana itu yang rumah aslinya di Lenteng Agung ya Pak ya. Kemarin kan kita ngobrol, jadi saya mohon Pak Roni membawa 2 temannya, kita ketemu di rumah Pak Ibrahim ya, pemilik rumah makan ikan cerek itu, rumah makan Betawi di Geraha Raya Bintaro Pak. Nanti kita kasih Sherlocknya ya, hari Sabtu, untuk bahas bagaimana gerakan dakwah dan ekonomi syariah Sarekat Wirausaha Islam Terpadu Ormas kita yang Pak Roni dulu ikut dirikan tahun 2005 Pak, di Ciputat di Musola Al-Amsor 15 orang itu kan ya. Itu kita notariskan kembali dan kita gerakkan kembali ya, karena Pak Ibrahim juga tertarik dengan suite itu. Dan juga nanti biarkan Pak Sony, Fitra Sony MA yang ada di Ciledug, nanti kita undang juga ke rumah makan itu ikan cereknya Pak Ibrahim. Ya kita ngobrol di situ Pak, hari Sabtu sekitar jam 10 Sabtu ini, setelah Erdogan itu sholat Jumat pertama ya di Masjid Hagia Sophia itu ya, tanggal 24 Juli 2020, hari yang bersejarah itu Pak. Setelah 85 tahun itu menjadi museum Masjid Hagia Sophia, padahal waktu berhasil dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih 29 Mei 1453, Konstantinopel itu diubah menjadi Istanbul, dan sholat Jumat pertama dilakukan tanggal berapa itu ya, bulan awal Juni berarti ya, tahun 1453, dan terus menjadi masjid sampai 1934, jadi hampir 600 tahun itu menjadi masjid ya, 600 tahun kurang. Kemudian diubah menjadi museum oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan sekarang setelah diubah menjadi museum tahun 1935, diubah kemarin, diputuskan oleh Presiden Erdogan, dia mengeluarkan dekret, dan keputusan Mustafa Kemal itu menurut pengadilan ilegal. Jadi sekarang diputuskan oleh Presiden Turki itu tanggal 24 Juli 2015 sekarang. Sorry, memorinya agak kurang ini, maklum udah 59 Pak ya, banyak dosa jadi memorinya lupa. Tahun 2020 nih, sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, berarti tanggal 24 Juli ya.
itu hari yang bersejarah, ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia itu, dan menggetarkan ya musuh-musuh Islam di seluruh dunia. Reaksinya dari Vatikan memiliki kesedihan mendalam, kata Paus itu, setelah ada pengumuman menjadi masjid kembali ya. Dan coba penguasaan orang Islam ya nggak apa-apa loh. Dulu Romawi diajak berdamai nggak mau, ya diperangi sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, hari Sabtunya Pak, tanggal 25 Juli kita kumpul ya Pak, ya, di rumah makan Betawi itu yang khasnya ikan celek punya Pak Ibrahim. Ya silakan datang, nanti kita undang Pak Sony, kita rumuskan lagi bagaimana ini menjadi UKM sektor produksi, jadi gerakan dakwah dan ekonomi syariah. Kita tidak mengembangkan ormas ini yang bersifat independen ini, yang artinya independen tidak sweet, tidak berada di bawah partai politik manapun dan tidak berada di bawah ormas manapun, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kita akan menggerakkan sektor produksi Pak. Sekarang apa-apa diimpor, sekarang apa-apa kita menjadi maklar, sehingga anak-anak Indonesia, remaja Indonesia, orang Indonesia tidak terbiasa untuk memproduksi sesuatu, termasuk YouTube. Nggak ada yang jadi YouTubers memproduksi video. Ini pagi-pagi habis sholat subuh saya produksi video ya. Tadinya mau nunggu agak siang di danau, sekarang kan jam setengah 6 nih. Tapi takutnya nggak ada umur ya, kita bikin sekarang aja, cahaya lampu ada. Ya gitu Pak Roni, moga-moga Pak Roni nanti bisa megang Jakarta Suite itu, atau megang Indonesia jadi presiden, nggak apa-apa, saya mundur Pak. Iya, jangan disuruh mundur, jangan saya nanti disuruh mundur jadi presiden Suite ya. Saya mengundurkan diri Pak jadi presiden Suite. Ya silahkan yang mau ya ngembangkan dakwah dan ekonomi syariah. Hanya pesan saya, kalau kita ke notaris ada 3 yang saya minta jangan diubah. Satu logo Suite boleh diubah, 1 tujuan Suite jangan diubah. Tujuan Suite ada 3. 1 mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dakwah dan bisnis, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Suite yang saya rumuskan di anggaran dasar waktu itu tahun 2006 kalau nggak salah, tujuan Suite yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan keuangan individu atau keuangan anggota. 3, tujuan Suite yang ketiga adalah memperkuat ya semangat dan praktek tolong menolong. Nah, itu yang pertama yang jangan diubah, yang lain diubah. Yang kedua, karakter dari Suite adalah independen. Ini jangan diubah. Independen saya rumuskan di situ. Suite berkarakter independen, maksudnya adalah Suite tidak berada di bawah partai politik dan ormas manapun di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi kita tidak punya bapak, tidak punya ibu, kita independen. Jangan sampai Suite ini di kemudian hari menjadi bawahan atau underbow dari partai politik di Indonesia maupun di bawah ormas ya. Kita independen supaya kita punya kemerdekaan yang penuh dalam mengelola atau mengencarkan dakwah dan ekonomi syariah ya kan? Dan yang saya minta yang ketiga yang jangan diubah adalah ideologi pengikat dari Suite. Saya rumuskan ideologi pengikat dari Suite, anggota Suite itu punya ideologi pengikatnya adalah Al-Quran juz ke-30 atau juz amma, dari amma yatasaalun itu juz surat An-Naba ya, surat pertama juz ke-30 sampai An-Nas ya, surat terakhir dari juz 30. 37 surat itulah awal kita memasuki Islam dengan mempelajari juz ke-30. Jadi anggota Suite itu setidak-tidaknya dia mengenal sepertiga Al-Quran ya, sepertiga 30 yaitu juz 30, dan kalau bisa dalam waktu 2 tahun atau setahun pengurus-pengurusnya itu hafal, setidak-tidaknya hafal juz ke-30 yang isinya 37 surat-surat pendek. Ini untuk menjaga ruh dan ruh jihad atau ruh dari Suite adalah Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Ini yang tidak
saya minta kalau nanti di notaris, ya kan, karena sepenuhnya suite itu dulu saya luncurkan sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan kalau kita percaya tahun 1905. Jadi suite itu kita deklarasikan tahun 2005 jadi 100 tahun untuk meneruskan ya semangat Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh para pedagang-pedagang untuk mengimbangi pedagang-pedagang Cina atau asing ya di Indonesia dalam konteks kolonialisme Belanda. Nah, ketika dibawa ke notaris oleh Cokro Aminoto, huruf D-nya, dagangnya itu diubah, dihilangkan sehingga menjadi Sarekat Islam dan mengubah diri menjadi partai politik karena mungkin Cokro Aminoto itu melihat tantangan saat itu adalah kemerdekaan politik. Dan alhamdulillah dengan diubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam oleh Cokro Aminoto tahun 1911 atau 1912, maka Sarekat Islam sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Natsir, Haji Agus Salim dan lain-lainnya. Itu adalah kader-kader dari atau ya kader-kader yang lahir dari rahim Sarekat Islam, partai politik Islam terbesar di era kolonialisme Belanda, sementara partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan adalah Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dan kita lihat ya, logo bulan bintang dari Masyumi yang didirikan tahun 45 itu adalah sedikit banyak meneruskan perjuangan Sarekat Islam, yang kemudian Masyumi dibubarkan oleh Soekarno tahun 60, dan kemudian Soekarno menjadi diktator setelah membubarkan ormas, atau bukan ormas, apa namanya, partai politik Masyumi. Jadi kembali ke Sarekat Wirausaha Islam Terpadu, kata sarekat saya ambil dari Sarekat Dagang Islam. Dagang saya ubah menjadi Wirausaha Islam Terpadu. Sekarang setelah 100 tahun dagang itu tidak diurus karena terpaku pada politik, sekarang saatnya tahun 2005 waktu itu menurut saya saatnya membangun perdagangan Islam secara holistik, secara menyeluruh, yaitu sektor produksi. Ya, sektor produksi, karena tahun 10 tahun sebelumnya sudah didirikan Bank Muamalat sektor keuangan Islam, yaitu Bank Muamalat di Bogor tahun 1991. 2005 saya mendirikan Sarekat Wirausaha Islam Terpadu sebagai kelanjutan dari perjuangan bapak-bapak kita yang terhenti karena dihentikan oleh perjuangan politik Islam, Sarekat Islamnya Cokro Aminoto. Nah, kira-kira itu selintas ya perspektif sejarah kenapa lahir tahun 2005 100 tahun setelah Sarekat Dagang Islam Kiai Haji Samanhudi, kami dirikan suite Sarekat Wirausaha Islam Terpadu di musola kecil di Ciputat Al-Amsor ya, di Gang Sukun, dan dideklarasikan tanggal 11 Februari, saya lupa, Februari 10 Muharram atau 1 Muharram kalau nggak salah ya, tahun 2005. Itulah yang moga-moga jangan diubah tujuan, kemudian karakter independen dari suite, kemudian tujuan suite yang 3 itu mendekatkan diri kepada Allah melalui dakwah dan bisnis, meningkatkan kesejahteraan keuangan anggota, dan ketiga memperkuat atau mengembangkan semangat praktek dan praktek tolong-menolong, dan kemudian ikatan ideologi pengikat dari anggota suite adalah Al-Quran juz ke-30 atau juz Ammah. Semuanya silahkan disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi oleh umat dan bangsa kita. Ya Pak Roni, begitu Pak. Nanti kita ketemu di rumahnya Pak Ibrahim, di restorannya Pak Ibrahim, rumah makan Pak Ibrahim yang sudah dibuka kembali tanggal 5 Juli ya. Dalam semangat kebangkitan dunia Islam dengan dengan membangkitkan keberanian yang dipelopori oleh Turki, kita membangkitkan kembali Sarekat Wirausaha Islam Terpadu yang menggarap sektor UKM ya, dan menguasai tanah-tanah, terutama membangun Islamic Center di 74.000 desa, 74.000 Islamic Center di 74.000 desa selama 100 tahun ke depan. Selamat bertemu nanti insya Allah hari Sabtu 20
5 Juli 2020. Saya juga mengundang Pak Fitra Sony yang di Ciledug. Mohon bawa 2 temannya, Pak. Kita bergerak sekarang di bidang UKM melalui gerakan yang bersifat nasional dan membangkitkan kembali ekonomi umat Islam di sektor produksi yang bahasa sekarang terkenal adalah UKM, usaha kecil dan menengah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak pernah lupa ya, Ustadz Sofyan Sauri, Sekretaris Jenderal Serikat Wirausaha Islam Terpadu yang ada di Cengkareng, datang juga Ustadz, antum ya. Sengaja saya pisahin rekamannya supaya agak istimewa, spesial ya, seperti martabak spesial. Antum datang ya hari Sabtu Ustadz ya, bareng teman-teman kita Pak Ibrahim Ikan Cere, Pak Fitra Sony dan teman-temannya nanti, dan juga Pak siapa itu Ustadz Roni dan 2-3 temannya. Kita rumuskan ulang dan kita gerakkan. Saya sendiri langsung mungkin minggu ini ya, saya langsung bikin pelatihan sablon perangkatan ya, suite sablon pelatihan nyablon kaos ya buat anak-anak muda di sini. Ya kan, kalau suruh mikir jauh nggak bisa, nyablon aja. Yang penting kita memproduksi sesuatu gitu loh ya. Kalau bahasanya siapa, Pak Fitra Sony itu, Pak Sony MA itu, kita bikin aja gitu. Jangan semua impor ya. Ayo sekarang kita bikin sesuatu, termasuk YouTube. Antum udah bikin video YouTube belum? Produksi video. Ustadz Roni udah tuh kemarin ke rumah, seminggu yang lalu udah bikin videonya dia ya. Memproduksi yang penting ya. Ustadz datang ya hari Sabtu tanggal 25 Juli ya 2020 ya, jam 10 di rumah makannya Pak Ibrahim ya, insya Allah ya. Moga-moga kita ketemu berjumpa dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya datang ya. Kalau nggak pakai Grab, saya pakai helikopter. Kayaknya saya akan datang ke restorannya Pak Ibrahim Ikan Cere itu pakai helikopter ya, insya Allah.